Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kusayangi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini melanjutkan tentang jujur Allah akan sayang. Jujur kepada Allah, jujur pada orang lain, dan jujur pada diri sendiri. Itu pertemuan kemarin. Nah, pertemuan kali ini yaitu tentang menghormati orang tua dan guru. Menghormati pada orang tua dan guru. Hormat orang tua sebab orang tua sangat besar jasanya pada dirimu. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dirimu. Ibu telah berjasa mengandung selama 9 bulan dan melahirkan dengan penuh derita, dengan penuh pengorbanan ketika proses persalinan. Dan proses persalinan itu juga bisa taruhan nyawa karena betapa beratnya ketika persalinan. Dan kemudian kita lahir, ibu kita merawat kita, mendidik kita, menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan terhadap diri kita. Sehingga orang tua sangat besar sekali jasa terhadap diri kita. Berikut beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati orang tua. Yang pertama yaitu orang tua harus kita hormati, harus kita hargai. Yaitu ketika kita mau pergi, kita harus cium tangan terlebih dahulu. Kita harus minta izin ketika kita mau keluar dan mengatakan dengan hal-hal yang baik, dengan perkataan yang baik. Kemudian orang tua juga membimbing kita supaya kita nanti masa depannya menjadi masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang baik, masa depan yang sukses. Itulah orang tua membimbing kita. Kemudian di gambaran yang berikutnya yaitu gambar membersihkan halaman dan membantu ayah membersihkan kendaraan. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua, untuk meringankan pekerjaan orang tua yang tentu yang kita mampu, yang kita bisa. Kemudian hormat kepada gurumu. Guru yang mengajarkan dan membimbingmu, kamu mendapatkan banyak pelajaran sebagai bekal masa depan. Dan dengan guru yang memberikan pelajaran, yang memberikan ilmu, membimbing, sehingga kita banyak tahu gara-gara guru telah mengajarkan. Yang dulu kita tidak memahami, tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca. Dengan jasa guru kita bisa membaca, dengan jasa guru kita bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan berikut yang dapat anak-anakku lakukan untuk menghormati guru.
Yang pertama, jika guru sedang mengajar, kita perhatikan. Jika guru mengajar atau memberikan penjelasan, kita memperhatikan, memahami, dan mendengarkan. Yang kedua, mengucapkan salam jika bertemu. Mengucapkan salam jika bertemu. Karena salam adalah merupakan doa. Umat muslim harus saling mendoakan kebaikan. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan untuk menghormati guru, itu berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru. Nah, ketika menghadap guru berbicara dengan guru, maka gunakan kata-kata yang sopan, gunakan ucapan-ucapan yang baik. Selanjutnya, yang gambar di layar di atas itu Anissa merupakan siswa teladan di sekolahnya. Anissa selalu mengacungkan tangan sebelum bertanya kepada guru. Apakah perilaku Anissa termasuk menghormati guru? Nah, ini tulislah alasan sesuai dengan pemahamanmu. Nah, itu tulislah alasan sesuai dengan pemahaman kalian semua, anak-anakku. Ada 2 itu ya, ditulis kemudian dikirim ke Pak Anam. Kita lanjutkan pembahasan yang ke berikutnya atau yang ke C. Sikap menghargai pendapat. Sikap menghargai pendapat. Sikap menghargai pendapat berarti sikap menghormati apa yang menjadi pikiran atau usulan orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan. Dan menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain yang memberikan kesempatan pada yang lain untuk memberikan usulan. Nah, gambar yang di atas itu adalah ketika salah seorang temanmu yang sedang mengajukan pendapatnya dan yang lain menghargai pendapat tersebut. Gambar yang berikutnya yaitu tidak memaksakan teman untuk ikut bermain merupakan sikap yang menghargai pendapat. Nah, gambar yang berikutnya yaitu tidak memaksa bila mana teman kita tidak mau diajak bermain. Nah, ini adalah salah satu menghargai pendapat karena dia tidak berkeinginan untuk bermain, yaitu pendapatnya dia. Kita harus hargai, jangan memaksakan. Agar tercipta sikap menghargai pendapat, diantaranya hal-hal yang harus dilakukan adalah seperti 1. Menghormati orang lain. 2. Mendengarkan pendapat orang lain. 3. Rendah hati. Nah, rendah hati. Yang keempat, mau berdiskusi bersama teman-temannya. Yang kelima, tidak ingin menang sendiri. Jika kamu tidak memiliki sikap menghargai pendapat, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Di antaranya, kalau tidak mau menghargai pendapat orang lain akan terjadi. Yang pertama, ribut sesama teman, akan terjadi keributan, akan terjadi pertengkaran karena tidak ada saling menghargai pendapat. Yang kedua, merendahkan orang lainnya. Yang kedua ini akan terjadi bila mana tidak ada menghargai pendapat, maka akan terjadinya merendahkan orang lain. Yang ketiga,
tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Nah, gara-gara tidak mau menghargai, maka terjadilah orang tersebut tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Yang keempat, ingin menang sendiri. Pendapatnya dia yang paling benar, pendapat orang lain adalah salah semuanya. Yang kelima, merasa paling pintar. Nah, karena menganggap dirinya itu pendapatnya adalah benar, sehingga merasa paling pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Timbullah rasa sombong, timbullah rasa angkuh, timbullah rasa merasa pintar. Nah, yang keenam yaitu bersikap sombong. Gara-gara ingin menang sendiri, merasa paling pintar, akhirnya bersikap sombong, menghina orang lain, merendahkan orang lain, sehingga tidak ada kerukunan di dalamnya, tidak ada keharmonisan di dalamnya. Kemudian di dalam sikap menghargai pendapat terdapat hikmah yang besar. Nah, di dalam sikap menghargai terdapat manfaat atau hikmah yang sangat besar, yang diantaranya pertama, tercipta hidup rukun dan damai. Nah, itu adalah manfaat bila mana mau menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Nah, ini adalah manfaatnya kalau mau menghargai pendapat orang lain. Jika orang lain suka, orang lain akan senang, sehingga terjadilah banyak teman yang mau padanya. Yang ketiga, disayang orang tua. Orang tua menyayanginya. Yang keempat, membuat orang lain senang. Nah, karena dia suka menghargai pendapat orang lain, maka orang lain juga akan senang kepadanya. Nah, ini anak-anakku yang sayangi, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka jalinlah komunikasi yang baik, jalinlah menghormati sesamanya, menghargai sesamanya. Jangan menganggap di orang lain itu tidak bisa atau merendahkan orang lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka meremehkan orang lain. Karena sepintar-pintar orang tersebut pasti ada kelemahan. Nah, yang punya kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak berhak untuk berlaku sombong, kita tidak berhak untuk berlaku takabur. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi Pak Anam yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Allah memberikan bimbingan supaya kita gampang menghafal, gampang menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Banyaklah anak-anakku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berikan kemudahan kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.